Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bersama TV, selamat pagi warga Palembang Galuh-Galuh. Nah, biasa kalau jam 9 pagi di PAL TV, kita ketemu di program acara Halo Palembang. Lewat sama Bang Edi. Dan juga ada Cik Amal di sini pemirsa, selama 60 menit ke depan kurang lebih kita akan memberikan informasi sesuai dengan tema kita hari ini. Wah. Pastinya Cik Edi tema kita beda-beda. Pasti. Narasumber juga beda-beda. Nah, itu dia, ya. Dan pemirsa, kita kasih tahu juga ini ada tema gerakan film baik menginspirasi perubahan sosial melalui sinema. Nah, sinema ini tidak jauh biasanya dari film. Jadi Film, betul. tidak film pendek, film panjang. Nah, karena memang ada nyala niat untuk saat ini, apalagi di tahun 2024 ini banyak niat kalau untuk pemirsa PAL TV, mungkin untuk warga Palembang ini yang hobi nonton nih. Benar, karena mungkin itu menghabiskan waktu, Cik Edi, atau itu juga dia. pengen referensi baru, Betul. gitu ya, menikmati dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Iya, Wah, luar oke. biasa. Nah, kita kenalan juga ini pemirsa sama narasumber ataupun guest star. Wow, siapakah narasumber Halo Palembang hari ini? Iya. Ini ada Kak Yunus. Ini selaku promotor GFB Palembang. Assalamualaikum. Apa Waalaikumsalam. Cik kabar? Amel, Mang Edi, alhamdulillah Baik. Oke, alhamdulillah. sehat Caknya ini. Iya. Alhamdulillah sehat. Bukan. Sehat ya? Kurang tidur apa itu? Cak Sipit dan Matut. Tidak ada bawaan. Bawaan saya itu, Cik Edi. Kira kalau kurang tidur Tidak, dari awal. ini Kak Yunus ya, ini GFB ini nih gerakan film baik. Iya, benar. Oke, Iya. ini ternyata dari GFB ini ada promotornya Ada juga promotornya. ya. Iya. Nah, itu. Apa nih yang jadi ini GFB ya? Boleh kita tanya Iya, langsung. boleh langsung kita tanya langsung ini sama Kak Yunus. Oke. Nah, Kak Yunus, kita pengen tahu ini gerakan film baik dan juga ini ada sinema-sinemanya. Nah, itu apa sih Kak GFB itu, Kak? Oke, GB itu kan singkatan dari gerakan film baik nih Kak. Mang. Gerakan film baik ini itu tujuannya itu untuk kita atau teman-teman yang hobi nonton. Iya. Nah, dan bukan hanya sekedar nonton, tapi ingin menjadi agen perubahan, dan tujuan juga untuk mereferensikan film-film yang dalam tanda kutip ini yang bisa menjadi bukan sekedar menjadi tontonan, tapi bisa juga menjadi tuntunan. Iya. Gitu. Adapun tarik ulungnya ataupun asalnya itu dari para ulama. Jadi para ulama, para MUI yang merekomendasikan film tersebut. Jadi ini kebanyakan itu film religi kayak gitu, kurang lebih. Jadi kayak gitu sih ya. Oke, Jadi lebih ke film religi. Nah, kalau GFB ini Dewe sebenarnya cuma di Palembang B yang ada, atau memang dia secara nasional, atau justru kalau di Palembang itu Sumsel ada juga mungkin? Oke, kalau GB itu sudah nasional, alhamdulillah. Tapi baru terbentuk di tahun 2024 ini. 2024 ini itu pusatnya di Jakarta. Adapun mungkin di Palembang itu udah ada di Prabu Muli. Oh, Prabu sudah ada. Ya, sudah ada di Prabu Muli, dan juga ada juga di Pagar Alam. Pagar Alam. Dan juga di kota-kota yang lain juga alhamdulillah sudah ada GB. Sudah ada GFB. Oke, kalau Kak Yunus kan selaku promotor ya Kak, berarti ada strukturalnya dong? Ada. Nah, itu mana sih Kak, bisa dijelaskan struktural sampai ke nanti ini ada Kak Yunus nih selaku promotornya juga. Oke, sebenarnya kalau strukturalnya itu yang pertama itu dari para ulama dulu nih. Para ulama, para ustadz, para MUI yang akan merekomendasikan. Nah, setelahnya baru dari pusat, dari Jakarta, baru ke setiap promotor yang ada di daerahnya masing-masing, kayak Yunus yang ada di Palembang. Nah, setelahnya baru dari promotor tersebut baru ada tim kembali nih. Ada tim kembali yang bagiannya sama, mensupport film tersebut ya.
seperti kita dalam struktur pada umumnya gitu. Jadi ini salah satu bukan lembaga tapi ini komunitas. Jadi ya. ini komunitas. Jadi kayak Yunus kan selaku mahasiswa nih. Ini mungkin dari Yunus selaku mahasiswa sebagai promotor ini bisa mengajak teman-teman dari mahasiswa juga atau anak-anak muda yang lain. Nah, tapi juga banyak juga teman-teman dari tim promotor yang lain atau lagi di Palembang, ada yang PNS, ada yang guru dan trainer, ustadz dan lain-lain. Dan dia juga mencakup juga menyiarkan itu juga ke para lingkungan-lingkungannya. Jadi saling bekerja sama dan saling bersinergi. Berarti di gerakan film baik di Palembang ini Dewe, berarti untuk anggota komunitasnya itu beragam profesi, berarti tidak cuma ustadz ya, tapi memang lebih menekan ke film religi. Nah, untuk yang masuk kategori mungkin review film-film religi ini, memang mereka sudah ada konfirmasi dulu ke GEB atau memang GEB yang langsung bergerak Bay sebenarnya? Oke, yang pertamanya mereka mengajukan mereka ya, dan untuk itu film religi ya, mengajukan. Nah, yang dari teman-teman atau dari pusat itu mencoba untuk memfilter. Memfilter apakah ini bisa dikatakan atau tidak gitu. Dan yang berwenang ya bukan dari kaminya gitu. Berwenang dari para ulama ya kan, dari para ustadz-ustadz yang sudah berkompeten. Karena kenapa ini dilakukan ya, Indonesia ini kan udah banyak dikatakan apa ya, seperti kebanyakan tuh hobi nonton. Apalagi mageran dan lain-lain, mayoritas hobi nonton. Jadi tujuannya tersebut apalagi ini bonus demografi nih Kak, ya kan, bonus demografi yang banyaknya anak muda yang pastinya hobi juga nonton kayak gitu. Jangan sampai tontonan yang mungkin bukan tidak baik tapi kurang menjadi tuntunan, ini akan menjadi ngimbasnya ke Indonesia 2024. Jadi bukannya Indonesia 2024 Indonesia emas, tapi menjadi Indonesia 2024 Indonesia cemas kayak gitu. Jadi salah satu GEB ini untuk merekomendasikan, ayo kita untuk support film tersebut dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk di Kota Palembang Dewe, support dari GEB ini kalau untuk ulama ya siapa nih? Kalau dari Palembang support kalau yang Palembang ini nih itu kalau itu para habaib merekomendasikan. Para habaib. Dan kalau ulama-ulama yang lain itu sebenarnya banyak kayak Ustadz Window, Ustadz Andi dan lain-lain. Bisa ini enggak Kak, kasih apa ya gambaran ke pemirsa di rumah, film-film seperti apa contohnya Kak? Kalau film-film di contohnya itu ada beberapa yang mungkin yang pertama yang awal-awal ya, walaupun ini baru tahun 2024 ibaratnya dirilis, tapi film-film yang sebelumnya itu memang direkomendasikan gitu. Seperti Ketika Cinta Bertasbih, kayak itu kan, seperti Buya Hamka 1, 2 kan, seperti juga Cinta Subuh. Terus ada lagi film Syahdu, Satu Hari Dengan Ibu. Ada lagi film, yang ini yang baru yang bulan Maret kemarin kan, Perjalanan Buktian Cinta. Dan itu untuk film yang di sinema. Nah, tapi ada juga film-film pendek yang biasanya diupload di YouTube dan ternyata bukan hanya di layar lebar ya. Tapi di YouTube juga bisa. Lagi ngeramat-ramat ke FTP CED. Iya, biasanya kalau ngomong Palembang Emas, kalau CED ini Kak biasanya galak cemas dia. Ya Kak Edi ya, jangan galak cemas. Tergantung. Kalau bulan tua itu cemas ya. Kalau tanggal muda cemas lagi, hilang cemasnya ya. Nah, ini Kak Yunus, nanggepi sekarang kan banyak nian yang apa namanya tuh, kalau kita nengok judul-judul film di bioskop itu banyak yang judulnya religi tapi isinya horor. Nah, itu atau justru pas nonton kok Cak beraliran sesat. Nah, ini Cak mana nanggepinya sih sebenarnya? Aduh, ini pertanyaan ini agak ngeri-ngeri sedep ya. Ya karena memang sekarang banyak Cak itu kan. Judulnya tuh pecah ke maaf tuh Islami, pas isinya kok nyimpang. Itu. Sebenarnya itu relate Kak. Jadi suka kita lihat sehari-hari. Jadi itu sih sebenarnya salah satu dari tujuan GEB itu tersebut. Jadi jangan sampai dan GEB ini memberikan standar khusus, ini loh film religi yang bagus direkomendasikan untuk ditonton. Jadi kan kita kan kadang bukan suka tertipu ya, tapi
kelihat dari judulnya, oh ini oke nih, ini oke nih. Tapi ketika nontonnya malah kecewa dan lain-lain, malah secara nggak langsung ya menurunkan standar film religi itu sendiri. Nah, seandainya biasanya ketemu di film yang kategori yang Cak itu tadi, ibarat tuh kategori memang dia judulnya religi tapi isinya menyesatkan. Nah, dari GFBDW Cak mana ada tindakannya dak ya? Tindak lanjutnya. Nah, dari GFB ini untuk masyarakat yang mungkin untuk misalnya untuk kita yang belum nonton misalnya malah jadi referensi. Nah, ini Cak mana nih? Kalau dari GFB sendiri itu lebih ke itu kalau tugas untuk tidak atau harus menonton atau tidak, sebenarnya itu lebih ke tugasnya MUI. Iya kan, MUI, karena memang di atas kami juga ada MUI kan. Tapi kalau dari kaminya itu kami rasa bukan nggak mau, tapi itu bidang dari ibaratnya dari para guru yang MUI. Paling dari kami selaku yang ada di daerah masing-masing ataupun promotor dan juga tim ya tidak speak up banyak gitu. Jadi kami hanya merekomendasikan. Mungkin yang lain yang biasa tahu kalau udah direkomendasikan berarti bagus kayak gitu. Tapi kalau nggak direkomendasikan GB ya sudah. Bukan berarti nggak bagus, tapi ya ada plus sama ada yang nggak plus kayak gitu. Iya. Jadi balik-balik kita sebagai penonton ini ya harusnya memilah-milah dulu lah kira-kira. Oh, ini kalau misalnya ada review dari yang sudah nonton nggak bagus, baru bisa nonton arti. Iya, benar. Karena kewenangan itu kan hanya pada kita kan, Cik Edi ya. Betul. Nontonlah sesuai dengan usia kita masing-masing itu. Karena kan memang kita nonton ini Cik Amal biasanya kan setelah balik nonton itu kan harapannya pengen dapat ilmunya, edukasinya atau inspirasinya. Ini jangan malah kita nambah buat pening, Cik Edi. Nambah menyesatkan takutnya ya. Balik nonton nambah pening, stres. Nambah menyesatkan. Yuk pemirsa, kita bakal sambung lagi ini di segmen kedua dan ketiga. Jadi jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi setelah yang ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di Halo Palembang dan kita sudah masuk di segmen kedua. Tadi pemirsa kita sudah ngobrol ya Cik Edi, apa sih GFB ini? Ternyata banyak sekali manfaatnya Cik Edi. Ternyata memang dari pembuatan film itu ada juga nih prosedur ataupun syarat-syarat yang bisa nih direkomendasikan ternyata itu ya. Karena memang di dalam sebuah film itu terkadang ada yang scene-scene yang mungkin melanggar dari aturan agama lah ya. Jadi mungkin dari GFB ini baca filter lah ya. Gitu dia. Jangan sampai hal-hal yang sebenarnya itu dilarang dimaklumi. Dimaklumi dan itu jadi membudaya untuk kita, Cak itu. Benar ya. Nah, boleh nih dijelasin oleh Kak Yunus. Apa sih Kak syarat-syarat sebenarnya yang sampai saat ini masih dipegang teguh nih sama yang direkomendasikan oleh GFB Palembang? Siap. Sebenarnya ini mengajuk kepada yang tadi dari Pak Guru ini menyampaikan lagi kami menyampaikan lagi. Ialah yang pertama itu ada hikmah dalam terkait film tersebut, dan juga yang sangat ditekankan itu ialah jangan sampai ini dikatakan film religi hanya karena judulnya saja. Hanya karena judulnya saja itu dikatakan religi, nanti akhir-akhirnya itu hanya percintaan biasa atau kayak pacaran tapi dikerudungin kayak gitu kan. Tapi ini yang benar-benar dijaga antara laki-laki dan perempuan. Jadi walaupun di sana contoh nih Kak, pemeran 1 dan pemeran 2 itu suami istri di dalam film tersebut. Tapi nyatanya kan mereka bukan suami istri. Nah, terkadang di film, bukan di film-filmnya, terkadang di film yang biasanya kita tonton itu masih ada kayak sentuhan dan lain-lain gitu. Kan ini kan karena untuk film GB nih, film religi nih. Nah kita menstandari itu. Menstandari itu ialah kalau bisa ya dan tidak ibaratnya tuh yang tidak ada sentuhan sama sekali, apalagi yang bukan mahramnya laki-laki maupun perempuan, walaupun di situ atau dia sebagai anak dan orang tua ataupun dia sebagai suami istri kayak gitu kan.
Berarti ada aturan-aturannya lah, pengen dari GEB itu Iya. itu ya sebenarnya. Ya. benar. Jadi misalnya pemerannya, ya kalau dua laki bini asli dah jadi Iya, masalah. Tapi kalau memang bukan, ibaratnya kalau besok jangan sampai ada adegan-adegan yang menyimpang lah. Ya, Ibaratnya. memang itu standarnya dari Iya, iya. syariat Islam ya, CED ya Nah, pastinya. itu. Jangan hanya cuma terkesan judulnya Islami, ternyata konteks filmnya itu Iya. melenceng ya. Nah, Yunus ya Iya, pastinya. oke. Baik. Nah, kalau untuk film-film sekarang ini di 2024 ini ada project apa nih dari GEP nih untuk saat ini? Oke. Yang Untuk bakal ditangani. 2024 itu sebelumnya itu kan ada rilis film yang judulnya Perjalanan Pembuktian Cinta. Itu yang di tanggal 7 Maret itu 2024. Iya. Itu sebelum bulan Ramadan itu. Sebelum bulan Ramadan, nah film itu tayang dan udah nggak tayang lagi di bioskop. Itu ketika mau Lebaran tadi. Jadi adapun ini masih tetap mengedukasi film-film yang lain. Tapi kalau untuk film sinema kan karena jadi judulnya tadi sinema kan. Tadi film yang di 2024 tadi ialah Perjalanan Pembuktian Cinta. Nah, adapun film teman-teman yang lain dia tetap membuat atau menghasilkan karya-karya film-film lain, mulai kayak dari YouTube, dari IG, mengupload kayak 3 menit filmnya Iya. gitu. Ini dari YouTube bisa 30 menit dan sebagainya. Itu tetap kayak gitu. Dan karena di 2024 ini kan kita nggak mudah memasukkan film gitu-gitu aja gitu. Gimana kan? Kan banyak film yang siap request di pihak bioskop kayak gitu. Jadi itu sih kami masih juga menunggu dari para misalnya ulama. Oke. Nah, untuk yang saat ini apa yang bisa kami lakukan ialah merekomendasikan contoh nih, oke, film PPC memang atau Perjalanan Pembuktian Cinta memang udah nggak tayang lagi nih. Yeah. Tapi kebermanfaatannya bukan hanya sebatas di bioskop saja. Gitu. Dia masih bisa dikasih manfaatnya ke sekolah-sekolah bisa. Dibahas lagi dari cerita film tadi. Kita tayangkan lagi juga bisa. Iya. Terus kita ke sekolah-sekolah bisa, ke komunitas bisa, ke instansi juga bisa gitu. Jadi bukan sekedar di bioskop saja. Habis di bioskop ya. Karena kan bukan hanya film PPC, film yang lain pun juga begitu. Iya. Nah, kalau untuk GFB ini dewe sebenarnya bisa dikomersilkan nggak sih sebenarnya? Misal kalau CED ini punya rumah produksi Siap. yang sudah siap tayang film yang bakal tayang di bioskop misalnya awal bulan Amin, kaget. tapi Misalnya itu kan. Amin, tapi galaknya ada. Galak. Jadi misalnya nak pakai jasa dari GFB itu bisa. Jangan rekomendasi ke pulau ya, Kak? Ya. Ya, kalau pajak sekalian lah Iya, Kak. iya. Nah, kira-kira memang bisa dikomersilkan atau memang cak mana itu? Bisa, Kak. Bisa, ya? Bisa. Tapi dalam tanda kutip ya dia sudah kami ya standar kami dan kiblat kami yang sudah jangan sampai kami yang merekomendasi ke ibaratnya itu hanya sebatas Kak, hitungan komersil itu baik. Takutnya ini anggapan masyarakat itu kan kalau bisa dikomersilkan misalnya sudahlah GEB itu kayak Sama baik kan, lingkong baik sama film itu mengatakan ke masyarakat film ini bagus. Padahal tujuannya untuk cuan-cuan tadi. Untuk nanggepi misalnya pemikiran masyarakat menepis itu. Makanya Kak, GEB. balik lagi. Jadi kata Kakak, oke, bagus. Walaupun Kakak berkawan dengan aku misalnya itu kan Kak, kita sama-sama Palembang ibaratnya itu. Balik lagi ke ibaratnya ke pusat. Ke ulama tadi. Tetap filter dari pusat dulu ya. Memfilter. Iya. Kalau ya kalau memang ingin itu kan sebagai apresiasi sebenarnya dari film tersebut kan dengan teman-teman mungkin dari teman-teman GB. Tapi syarat juga untuk yang di dalam bagian dari GB tersebut dinamakan juga ini namanya komunitas ya, ya komunitas nama tadi komunitas ya. juga ibaratnya itu jadi bukan pekerjaan utama. Ya, kan? Kalau pekerjaan utama kan ya bisa jadi kami mencari uang dari mana saja gitu kan tapi kan kalau ini kan macam-macam aktivitasnya. Jadi adapun yang kami pengenin dari GB tersebut ataupun mencari juga kawan-kawan atau yang siapapun yang ingin ikut gabung dalam GB itu yang satu ya semoga apa yang kita referensiin itu bisa berdampak
untuk uang banyak, itu yang pertama. Yang kedua ya bisa jadi amal jariah kalau kita mereferensi ini Kalau tuh. ini amal Zafira. Iya. Zafira, Iya, itu amal Jadi jariah. kalau kita bisa mereferensiin dan uang malah ada yang berubah jadi lebih baik, Iya, kan? iya. Nah, adapun itu yang kata kakak dapat komersil dan lain-lain itu berarti bonus atau poin atau koin-koinnya itu bonus. Iya, iya. Itu. Ya pasti harapan itu semoga BE tetap amanah lah ya, selagi GEB ini berdiri dan banyak komunitasnya dan membernya. Takut lagi mah ini gara-gara cuan kan Berubah. Pak, berubah. Amanah tadi jadi amanah lagi. Kepikiran jadi duit sudah kan. Bukan Sudah amanah komersil. lagi, ke Aminah aja. Aminah. Ya, Kak Yunus, apakah hanya di film religi, Kak? Kalau untuk film-film kayak kategori-kategori lain tuh juga termasuk di dalam penjagaan atau pengawasan dari GFB dah? Oke. Kalau dibilang hanya untuk film religi, sebenarnya ada juga film yang seperti untuk memotivasi. Film motivasi. Itu kayak ada film Tegar itu itu film Tegar itu film yang motivasi, atau ada anak kisaran di bawah umur 10 tahun atau Iya, kan iya. dia dalam kondisi kakinya puntung dan lain-lain, tapi anak tersebut masih tetap bangkit di dalam kehidupannya, ibaratnya memberikan inspirasi dan lain-lain. Nah, itu juga salah satu film yang direkomendasikan sama GB. Nah, dan itu juga bukan hanya sebatas di bioskop saja, tapi juga disiarkan juga ke sekolah-sekolah, di anak-anak SD, anak-anak SMP, dan juga anak-anak SMA. Iya. Jadi salah satu motivasi juga gitu. Itu selain film religi. Oke. Jadi film yang bakal tayang ataupun yang sudah tayang tetap review, diawasi tetap ya. Kalau seandainya memang dia nilainya banyak positifnya, baca diinjak langsung secara ilmunya ke sekolah-sekolah Dan atau juga kan kampus. nggak ada kalau untuk film Tegar itu nggak ada bersentuhan tangan tuh juga itu filmnya anak kecil gitu. Iya. Jadi memang sudah sesuai dengan koridor ya dari yang harusnya dilakukan oleh promotor dari GFB ini sendiri, CED. Banyak sekali manfaatnya ternyata untuk mengedukasi, bukan hanya sekedar tontonan ya. Tontonan yang memang bagus untuk kita tonton, untuk anak-anak, untuk kita kaum muda, tapi memang juga ada sedikit pesan mungkin yang harusnya seperti apa dilakukan. Sampai lah ya. Iya, betul seperti itu. Berarti ini visi misi awalnya juga sampai dengan sekarang masih tetap dipegang teguh seperti itu ya, kan? Iya, benar. Karena kepinginannya yang tadi kita punya harapan besar, ibaratnya harapan besarnya efek dari yang kita yang kita nikmati saat ini. Kebanyakan film-film atau bukan filman aja sih, video dan lain-lain. Kita bisa lihat aja di data. Kita bonus demografi, tapi bisa dikategorikan yang anak-anaknya tuh memang hobi nonton, tapi kebanyakan yang di atas, di rating atas, mungkin kalau kita cek aja di Google, itu udah banyak. Kalau untuk nonton film yang seks itu udah hampir 94% untuk anak-anak muda, udah kena galau. Lagi untuk efeknya juga nanti ke narkoba dan lain-lain. Nah, jadi tujuan GB itu masih tetap di tujuan awal, bagaimana mereferensikan atau memperjuangkan film-film baik. Karena terkadang film-film yang ada di bioskop itu sejatinya memang bagus, semuanya bagus-bagus. Semuanya bagus-bagus. Tapi kan terkadang kayak gini. Bang Cedi punya bioskop nih, ya kan? Bang Cedi punya bioskop, punya usaha lah. Pokoknya semua film tayangnya sama Bang Cedi. Nah, ketika ada film 1 dan film 2, ini filmnya sama-sama bagus nih. Tapi yang dipilih ini bukan, atau yang dipertahankan ini bukan film ini sama-sama bagus, yang ini banyak hikmah, yang ini banyak hikmah, bukan. Ini yang viral yang mana? Yang terkadang kayak gitu. Biasa yang banyak penontonnya itu yang bakal bertahan lama. Ini walaupun film ini bagus, tapi kalau penontonnya sedikit, ini nggak bertahan lama, paling seminggu atau 3 hari selesai film tersebut. Padahal bukan karena kualitas filmnya, mungkin aja dia belum bertemu sama market yang pas.
gitu. Sesuai dengan viral ataupun juga permintaan pasar ya. Pasar. Nah, kalau untuk masyarakat umum yang pengen ketahui mungkin referensi-referensi film yang bagus menurut GFB nih, adakah tempat ininya mengetahuinya atau mungkin dari koleksi di YouTube-nya atau di mana? Jadi selain dari ulama tadi, itu ulama itu sebagai ini aja apa tuh? Kunci, sebagai kunci nih, sebagai kunci, ya pintu masuknya ya, pintu masuknya. Terus dia ada tiga apa ya kalau itu produser lah, tiga produser. Yang pertama itu Pejuang Subuh, jadi ada Pejuang Subuh itu film juga. Terus juga yang biasa buat film Pejuang Subuh itu juga, dan juga ada lagi film Maker Muslim. Nah, film Maker Muslim ini pembuat film juga. Nah, dan satu lagi itu namanya PPA Institute. Nah, PPA Institute ini itu tujuannya itu dia nggak buat film, tapi dia yang merangkul siapa-siapa yang sudah menonton film tersebut. Jadi bukan sekedar aku nonton film religi nih terus bagus menginspirasi. Kan karena filmnya yang nonton film bioskop itu kan random. Ngacak lah. Belum tentu mau nonton film itu kan. Ini ketika dia nonton, bagus nih menginspirasi, dapat feel-nya. Pengen apalah kayak gitu, pengen berubah jadi lebih baik dan lain-lain. Nah, dari PPA Institute tersebut nggak sebatas udah dapat feel, enggak, finishnya juga dirangkul, terus mungkin dia rekomendasikan kajian dan lain-lain. Jadi alhamdulillah sih kalau dari testimoni saat ini aja pada saat film PPC kemarin itu udah banyak. Mungkin ada yang mau bunuh diri tiba-tiba nggak jadi. Jadi. Terus bukan sekedar filmnya baik kan, kalau filmnya udah selesai paling seminggu lupa kan, dirangkul lagi. Jadi berkelanjutan. Nah, ada pun tadi yang kata Kang Edi tadi kayak mana untuk ngelihatnya tadi. Nah, itu bisa dilihat kalau yang PPA Institute itu untuk merangkulnya. Jadi kalau untuk yang melihat film-film apa yang direkomendasi itu boleh lihat di ini film Maker Muslim, ada di IG atau di YouTube-nya ada atau di Pejuang Subuh. Itu makanya banyak, itu mulai dari film yang kalau di sinema mungkin tidak ada di situ karena udah tayang, tapi udah ada catatan yang direkomendasikan. Tapi untuk film-film pendek itu banyak di situ. Itu dia Maker Muslim, banyak sekali. Cek lagi ya guys, film apa. Siapa tahu ada film yang belum kita tonton nih, baca jadi tonton lagi. Benar. Jadi benar, tapi kita tonton dulu, ada yang lewat sekali. Pasti. Jadi pasti jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, balik lagi pemirsa kita di Halo Palembang. Nah, tidak terasa kita sudah di segmen ketiga, di segmen terakhir. Cepet nian ya kalau ngomongin ada bintang tamu yang sangat menginspirasi hari ini. Pastinya pemirsa, kita masih dalam tema yang sama, ada gerakan film baik menginspirasi perubahan sosial melalui sinema. Jadi Cak Edi ngomong tadi ya di off air. Kalau memang pesan-pesan itu tuh galak nian memang tersampaikan melalui visualisasi. Harus viral dulu. Harus viral dulu baru galak terangkat lagi kasusnya seperti yang masih tayang sekarang ini film itu ya. Jadi memang film ini yang booming kembali, akhirnya akan diungkap lagi nih kasus yang sebenarnya ini tertunda mungkin ataupun juga pelakunya belum tertangkap seperti itu. Nah, mungkin dari sini juga mungkin pemirsa di rumah bisa merasakan ini ternyata manfaat sinema ini dapat dirasakan langsung juga di kehidupan sehari-hari seperti itu. Dapat merubah ya kita bisa bilang ya. Baik kita ngobrol lagi bareng Kak Yunus. Ya pasti Kak Yunus kalau untuk GFB di Dewe nih kepengennya sih apa sih sebenarnya untuk industri film di Dewe dari GFB ini kepengennya? Jangka panjangnya apa? Oke. Tujuan atau kepinginan itu adalah supaya mengembalikan lagi kualitas film religi ataupun film yang kita sebagai banyak umat muslim kan mengembalikan lagi standarnya gitu. Sebagai standar yang semula, karena ini memang GFB ini kan baru
dibentuk di tahun 2024. Jadi tujuannya itu mengembalikan lagi ke standar yang semestinya. Iya. Kayak gitu. Jadi jangan sampai orang-orang yang biasa nonton film-film religi, kan ada juga kan penyuka film-film religi, tapi karena udah berapa kali ngelihat, aduh nggak sesuai. Nah itu pada saat ada film-film yang lain nggak support. Nah, ketika yang film-film, padahal yang film lain bisa jadi bagus loh, gitu. Pada saat dia film yang lain dia nggak support, bisa jadi bukan film religi lagi yang terangkat, film-film yang lain yang akan booming, kayak gitu. Jadi tujuannya semoga yang semuanya ini bisa saling mensupport. Nah, tujuannya pada saat standar itu sudah oke, ini sudah sesuai, nah itu bisa saling mensupport. Nah, pada saat dia sudah saling mensupport, bisa jadi film religi yang malah di atas. Iya, film ini yang di atas. Dan pada saat dari pihak bioskop itu, pada saat ada film religi, oke, direkomendasikan. Film religi, oke, direkomendasikan. Dan efeknya nanti makin banyak juga yang merasakan. Nah, ketika banyak juga yang merasakan, ya semoga jadi apa ya, jalan atau perubahan dari tontonan yang sudah ditonton. Gitu. Jadi yang Indonesia Cemas 2024 tadi bisa menjadi Indonesia Emas tadi. Berarti ada kemungkinan dari GEB juga bisa menolak ya, kalau seandainya ada kerjasama yang bisa dikategori ke pasal religi. Kok filmnya ternyata tidak bagus nih, menyimpang dari syariat misalnya. Berarti dari GEB juga kemungkinan bisa menolak itu, job itu ya. Bisa. Kalaupun mungkin dalam arti kecil seperti duit ya sayang, tapi karena menyimpang dari itu ini mungkin bisa menolak berarti dari GEB ya. Benar. Nah, kalau untuk kita lihat Kak, untuk saat ini ya, pastinya dari GFB banyak sekali tantangan ataupun kendala. Pasti tidak mulus-mulus deh ya. Nah, apa tuh, boleh tuh dikasih tahu sama pemirsa di rumah tantangan maupun kendala-kendala yang sering dihadapi. Oke. Yang pertama itu apa ya? Kalau dari kaminya dulu nih, karena ini termasuk awalan, itu awalan dan merintis. Jadi benar yang dikatakan sama Mang Edi sebelumnya. Jadi jangan sampai apa ya, menepis ataupun sebenarnya kalau untuk menepis, lebih tepatnya apa ya, jangan sampai anggapan uang itu mengenai GB itu hanya sebatas negatif, hanya sebatas oh ini cuma nyari peluang. Nyari peluang, yaitu poin-poin atau koin-koin tadi. Itu yang kedua. Makanya di dalam GEB itu sendiri dari kawan-kawan komunitas itu memang apa ya, sudah bukan dipilah-pilah ya, memang disatukan dulu frame-nya tersebut. Jadi pada saat frame itu disatukan, walaupun dia orang dikit, insya Allah bisa berdampak lebih banyak gitu. Apalagi kalau dia sudah jadi rame, insya Allah ya mungkin tantangannya beda lagi ya Kak tapi insya Allah lebih banyak lagi kemanfaatannya. Oke, nah kalau untuk bekerja sama dengan senior-senior lokal mungkin ada Kak sampai dengan saat ini? Untuk saat ini belum ada. Kita baru 2024. Oke, tapi untuk ke depan adakah rencana kira-kira nanti? Insya Allah. Cara semangat itu Kak. Insya Allah. Ya kan dia nggak tahu. Nah, kalau saatnya untuk masyarakat nih yang nonton hari ini pengen gabung di komunitas GEB ini, cak mana nih Kak Yunus? Boleh. Kalau untuk gabung ke komunitas GEB, kita langsung boleh kontak kita. Langsung boleh disebutin? Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Boleh kontak kita itu di nomor 0852 5799 7922. Sekali lagi ulang Kak. Iya, diulang lagi Kak. Ulang lagi Kak. 0852 7922 5712. Nah, itu dia. Jadi pemirsa langsung kontak WhatsApp ya. Kalau untuk melihat secara Instagram, di Instagram bisa. Instagram ini, kalau Instagram saya ya kan. Kalau Instagram saya langsung Kak Yunus ya. Iya. Ini kalau GB di Palembang itu baru dibuat. Kami baru membentuk strukturnya dulu. Nah, ada pun tadi yang kata Mang Edi tadi kan, kalau mau ngepoin filmnya di mana, makanya langsung mereferensiin ke pusat kayak gitu kan. Ngepoin ke pusat. Kalau ke IG saya ya M Yunus 549. Oke, baik. Ada apa sih Kak kalau di Instagram Kak Yunus ini Dewe sering berbagi apa nih, informasi mengenai apa, cerita-cerita ya di dalam Instagramnya? Lebih ke dakwah. Konten biasa nih. Tidak sih. Yang jelas kalau ada film-film bagus itu langsung direkomendasikan. Gitu.
Oke, berarti banyak inilah ya, posisi positifnya lah ya. Oh, ada Oke, positifnya. Jadi silakan P mungkin untuk pemirsa Pal TV, terutama untuk yang anak-anak muda nih, mulai dari SMA mungkin Benar. SMP juga, yang lagi kuliah, nak gabung di komunitas GFB boleh. Nah, ya. terus sekarang berapa Kak anggota gitu Kak? Anggota itu 15. Anggota itu 15, tapi ya semuanya itu macam-macam gitu. Iya. Macam-macam, tadi ada yang guru. Iya, Nah, kalau untuk struktural bisa jelaskan ada ketua, mungkin ada sekretaris, ada KSB-nya, KSB-nya. atau dari promotor kan kalau Kak Yunus sebagai promotor nih, Promotor. mungkin ada member-member yang lain tuh selaku apa? Ya, jadi kalau kami itu strukturnya itu dari ketua, terus wakil, sekretaris bendahara, Iya. sisanya itu langsung jadi tim, Jadi tim promotor. promotor tadi. Jadi banyak, jadi nggak ada in divisi ada Iya, nggak ada divisi. enggak, karena ini mesti akan seluruh semua. ya, seluruh ya. Karena bisa jadi kan yang tim di situ dia orangnya bukan orang Palembang, bisa jadi dia orang Kayu Agung, ya oke, is oke. Pokoknya secara jabatan mungkin tidak perlu mempengaruhi. Yang penting dari seluruh anggota GFB ini tujuannya mesti arkan. Nah, itu dia ya. Oke, Banyak baik. sekali manfaatnya Cik Edi ya. Betul. Karena mungkin dari sinilah akan terciptanya juga nanti anak-anak kita yang mengerti nih, mulai dari nonton film aja Kak. Iya. Bisa dari hal-hal kecil, oh ternyata ini nih tidak bisa nih untuk diaplikasikan kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Kami aja Jadi bukan contoh. sebatas film saja juga. Ini aja input dari situ, kami juga bakal melakukan pelatihan. Oh. Kayak itu. Itu aja kayak Iya. besok sama lusa. Kami dari teman-teman dari GB, ibaratnya gabung juga sama teman-teman dari PPA Institute tadi yang bagian pembinaan. Itu insya Allah besok sama lusa itu bakal ke sekolah-sekolah. Ibaratnya masuk ke sekolah ngasih kayak motivasi dan lain-lain. Iya. Jadi anak muda itu bukan sekedar merekomendasiin film, udah nggak ada film, udah diem, enggak. Iya. Tetap Ayo, apa yang bisa kita lakukan? Oke. Ibaratnya contoh nih, besok mau ke sekolah, misalnya besok nih rencana mau ke sekolah di SMA IT apa tuh Gajah Mada. Gajah Mada. Itu nanti ada kayak motivasi dan lain-lain bersama apa tuh siswa, guru dan lain-lain. Jadi anak muda juga ikut bisa berkontribusi. Baik. Walaupun saya belum lulus, tapi kan bisa lah sedikit-sedikit. Oke, Main, nah ya. Kak Yunus, di penghujung acara kita mungkin ada himbauan atau harapan lah mungkin untuk pemirsa Pal TV yang ada sampaikan di pagi hari ini di Halo Palembang. Oke, paling kalau untuk harapannya apa ya? Semoga lewat GIB itu kita bisa sama-sama tuh saling mensupport, ya, saling mendukung film-film yang benar-benar baik, gitu, benar-benar baik, yang bukan sekedar menjadi tuntunan, bukan sekedar menjadi tontonan, tapi bisa juga menjadi tuntunan, kayak gitu. Oke. Nah, efek dari situ ya semoga apa ya bisa memberikan Indonesia itu ya menjadi Indonesia emas ke depan. Oke, baik. Iya. Kalau cepat itu hanya untuk Cik Edi. Jadi kami ucapkan sekali lagi terima Oke. kasih Kak Ya, Yunus siap. Iya, sudah terima kasih, hadir Yunus. di sini, sudah memberikan inspirasi ya, pastinya informasi juga untuk pemirsa di rumah bahwa memang hati-hati juga dalam memilih film ya, menonton Iya, film ataupun juga nanti akan teraplikasikan kehidupan masing-masing itu Cik Edi. Cik Amal. Pemirsa Pal TV, yang pasti kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah nonton kita selama sejam ke belakang, dan yang pasti juga terus aktif ke Halo Palembang setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Minggu cuma di Pal TV. Memang punya kita dari jam 11 sampai jam 10. Betul. Akhirnya aku Bang Cik Edi. Dan aku Cik Amal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Yunus. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal seni musiknya, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta, menambah terkenalnya kota kesayangan. Acara ini dipersembahkan oleh